Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat beribadah di Gereja Kristen Jawa Pekalongan maupun Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan. Ibadah pada Minggu hari ini, tanggal 8 Mei 2022, merupakan ibadah masa Paskah yang keempat, di mana hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito dengan tema Yakin atau Ragu. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada saat ini. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengambil saat hening. Bapak, Ibu, Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memasuki panggilan beribadah dengan menyanyikan NKB 42, bait 1 dan 2. Fajar menyingsing indah bagaikan. Fajar menyingsing indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji Kalik-Mu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji Halik-Mu karena di bumi pohon bertumbuh, bunga mekar. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah Minggu Paskah yang keempat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Dengan saudara juga. Saudara-saudara, disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, segenap warga GKJ Pekalongan maupun warga tamu simpatisan yang hadir pada pagi hari ini, kita merayakan Minggu Paskah yang keempat, dan kita akan menghayati sebuah tema, yaitu yakin atau ragu. Kita akan belajar bagaimana kita terus belajar untuk yakin kepada Allah, yakin kepada Gusti Yesus sebagai Juru Selamat kita. Dan kiranya melalui ibadah ini, iman kita akan senantiasa diperbaharui oleh Tuhan Allah. Kita akan memuliakan Tuhan, mensyukuri segala berkat-Nya. Kita nyanyikan NKB 42 baitnya yang ketiga. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam karya Tuhan. Puji
hari yang lalu, hari depan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa pertobatan saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami membawa seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami. Jika dalam kehidupan kami sering menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami, melalui pikiran, perkataan, dan laku kami sehari-hari. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, kiranya Tuhan berkenan memampukan kami, agar kami menjadi anak-anak yang semakin segambar dengan Engkau, sehingga dalam pikiran, perkataan, dan laku kami, hanya kasih yang menjadi dasar, dan mampukan kami juga untuk menyalurkan kasih kepada sesama kami serta lingkungan kami. Ampuni kami ya Tuhan, sungguh kami memohon ampun. Amin. Mari kita mengungkapkan penyesalan dan dosa-dosa serta salah kita di hadapan Tuhan dengan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 33 bait 1. Suaramu kudengar memanggil diriku. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Berita anugerah diberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh menyesali dosanya di hadapan Allah. Jemaat diundang berdiri, dengarkanlah, terimalah anugerah dari Allah menurut kesaksian Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Berita anugerah dari Allah menegaskan bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan dan kita tidak akan mati untuk selama-lamanya selama kita percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Dan kita mensyukuri berita anugerah dari Allah ini sembari memuji Tuhan dengan nyanyian syukur Kidung Jemaat 188 bait yang pertama. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Umat disilahkan duduk kembali. Mari kita
berdoa, mempersiapkan diri sebelum menerima sabda Allah. Saya hantar. Ya Tuhan, di Minggu Paskah yang keempat ini, kami masih merayakan dan mensyukuri kebangkitan-Mu, kebangkitan Kristus yang sungguh bermakna dalam kehidupan kami. Kami ingin merenungkan kehidupan kami agar tidak diliputi keraguan, melainkan keyakinan yang sungguh kepada Allah, kepada Kristus sebagai gembala kami, sebagai juru selamat kami. Dan biarlah sabda Tuhan yang akan kami terima hari ini semakin membuat iman kami yakin kepada Kristus, satu-satunya juru selamat kami. Ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk menyambutnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya bacakan untuk kita semua. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Saudara-saudara, demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para ahli menyepakati bahwa seringkali manusia itu terlalu dipengaruhi dan dikendalikan oleh indera penglihatan atau mata. Kita mudah terpengaruh, mudah silau, mudah dikendalikan kalau kita melihat sesuatu. Saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara bisa melihat banyak hal, melihat mimbar, melihat saya, melihat salib, melihat bunga, melihat sesama warga gereja, dan melihat apapun. Ada saatnya kita perlu mengistirahatkan atau meliburkan indera penglihatan kita atau mata kita, supaya kita bisa mendapatkan data-data yang lebih kaya, yang lebih kreatif, dan kadang-kadang mengejutkan. Saya akan mencoba eksperimen sederhana.
percobaan sederhana. Bapak Ibu nanti saya aturi untuk memejamkan mata 5 detik saja. Nanti ya dalam hitungan 1, 2, 3. Ketika merem, nanti coba maksimalkan indera pendengaran, telinga. Kalau sekarang kan melek, ndelok wong akeh, ndelok kursi, ndelok mimbar dan sebagainya. Nah, nanti merem terus yang difokuskan adalah indera pendengaran, kuping, telinga. Dalam 5 detik atau 10 detik nanti silahkan ngrungokke sing tenanan gitu ya. Apa yang Bapak Ibu dengarkan? Begitu ya, paham nggih? Sekarang siap-siap merem nggih. 5 detik nanti merem dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Oke, cukup. Apa yang Bapak Ibu dengar? Sinten ingkang badhe paring wangsulan? Bu Kemi mirengaken menapa? Oh, enggak ada yang bisa didengar. Oh, nggih. Bapak Ibu ada yang mendengar sesuatu? Apa Bu Retno? Oh, kursine pateng krengket, krungu toh? Nah, gemuruh AC. Gemuruh AC kita jadi dengar. Tadi saya mendengar suara mouse klik 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 itu dengar. Apalagi? Ada yang mendengar suara kendaraan? Ada. Kenapa Pak? Kalau kita melek, kita nggak peduli ada suara kursi pateng krengket, saya nggak mungkin mendengar suara klik klik klik, mungkin nggak akan mendengarkan suara gemuruh AC, hus 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 itu, ternyata kedengeran ya. Tapi kalau kita melek gini, kita mengabaikan data-data itu, karena kita fokus pada mata. Tapi kalau kita mendengar dengan saksama, ternyata ada banyak hal yang juga itu menarik, itu ada, dan seringkali kita abaikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mencoba merefleksikan percobaan tadi dalam ranah spiritual atau iman kita. Bukankah seringkali kita gagal mendengarkan suara-suara yang lembut, bahkan suara itu adalah suara Tuhan, suaranya Gusti Yesus, suaranya Gusti Allah, suaranya Roh Kudus. Bukankah seringkali secara spiritual kita gagal mendengarkan suara itu? Mengapa? Karena kita terlalu fokus pada apa yang kita lihat, pada data-data lewat mata kita, tanda kutip. Ada banyak suara lain yang lebih bergemuruh kadang-kadang dalam kehidupan kita, dan kita gagal mendengarkan suara Tuhan. Dan kadang-kadang suara Tuhan itu lembut, seperti angin sepoi-sepoi, seperti orang berbisik. Kita hanya bisa mendengarkan suara Tuhan dengan akurat kalau hati kita bening, kalau hati kita jernih. Makanya ada saat teduh, saat hening, saat di mana kita itu wening. Semakin kita wening, jernih, bening, teduh, kita akan semakin mudah mendengarkan suara Tuhan. Nah, bagi Yesus, mendengarkan suara Gusti Allah itu ternyata amat sangat penting dan bahkan itu menjadi kunci. Apakah iman seorang itu yakin atau ragu-ragu seperti tema kita pada pagi ini? Kalau dicermati sebenarnya, apakah iman kita itu yakin kepada Allah atau iman kita ragu-ragu kepada Allah, itu hanya perkara seberapa peka kita mendengarkan suara Tuhan, dalam hal ini suara Tuhan Yesus sebagai Sang Gembala kita. Bacaan kita itu mengisahkan orang-orang yang sedang ragu atau bimbang. Nanti kita akan sampai ke jawaban kenapa kok Yesus mengatakan soal mendengarkan gitu ya. Yesus ada di bait Allah ketika sedang perayaan penahbisan bait Allah, dan Yesus baru saja selesai mengajar
bahwa dia adalah gembala yang baik. Lalu ada orang-orang Yahudi yang saya mendengar suara Shopee. Itu kedengeran. Kalau saya pakainya yang lain, nggak saya sebutkan yang itu merek gitu. Gusti Yesus ditanya oleh orang-orang Yahudi, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Nah itu bimbang. Mengapa orang Yahudi bimbang? Karena mereka menantikan Mesias yang akan menghapus penderitaan mereka. Ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Nah ini ada sosok Yesus. Kami butuh kepastian Yesus. Kalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Biar kami ini tidak lama-lama hidup dalam kebimbangan. Sudah lama menunggu, sudah lama bimbang, sudah lama menderita, sudah lama bergumul, sudah lama prihatin. Kami menantikan Mesias yang sejati, kok tidak datang-datang. Kalau engkau Mesias, katakanlah saja, ngaku saja supaya kami jelas dan tenang dan yakin dan jelas. Kami tidak lagi ragu-ragu. Itu kata orang-orang Yahudi. Apa jawab Yesus? Apakah dia mengaku, loh, aku ini Mesias, masa kalian nggak percaya? Yesus nggak mengatakan seperti itu. Dia tidak gembar-gembor, tidak proklamasi, tidak kampanye bahwa dia adalah Mesias. Tapi dia mengatakan, aku telah mengatakannya kepadamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian. Kalian semua sudah melihat buktinya, ada banyak mukjizat, tapi kalian nggak percaya. Mengapa? Karena kalian bukanlah termasuk domba-dombaku. Nah ini kata kuncinya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba-domba Gusti Yesus mendengarkan suaraku. Dengan kata lain, kalau boleh saya bahasakan jawaban dari Yesus ini, kalian mau percaya apa tidak? Kalian mau yakin apa ragu-ragu kalau aku ini Mesias, kata Yesus. Itu tergantung apakah kalian itu mendengarkan suaraku apa tidak. Kalau kalian semua mendengarkan suaraku, mendengarkan kesaksianku, ya pasti kalian tidak perlu ragu-ragu kalau aku ini Mesias. Itu kata Yesus yang sudah saya bahasakan ulang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apakah ada di antara kita yang pernah atau mungkin sedang merasa ragu apakah betul Yesus itu Mesias? Kita banyak mendengar suara-suara yang bising di YouTube, di TikTok, di Instagram, di televisi, di mana-mana. Yang mengkritik, yang mengecam, yang menghina, yang mengejek agama Kristen, yang menganggap kekristenan itu sesat, kafir, salah, masuk neraka, dan sebagainya. Dan kita seringkali terpancing emosi, wah kok agamaku dihina, kok Gusti Yesusku disepeleke karo wong kae. Nenggon YouTube debat itu ya, itu kan banyak tuh. Suara-suara yang bising. Mestinya yang kita dengarkan bukan suara-suara dari orang lain, suara-suara yang bising itu, tapi fokus kita menurut Yesus adalah kita perlu mendengarkan suara dari Tuhan Yesus. Kalau kita ini domba-dombanya Gusti Yesus, ya yang kita rungokke itu gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Tidak usah mendengarkan suara-suara lain yang kadang-kadang malah membuat kita bingung. Tapi yang membuat kita ragu akan kemesiasan Yesus bukan hanya soal pandangan orang lain, agama lain, melainkan di saat kita menghadapi berbagai macam masalah, pergumulan, kekhawatiran. Masalah-masalah yang datang itu seringkali juga ibarat suara-suara yang berisik, yang bergemuruh, yang mengganggu kita. Iki kok aku leloro ramari-mari. Iki janjane Gusti Allah ki tresno karo aku apa ora ya? Jangan-jangan dia meninggalkan aku dan membiarkan aku sendiri kesakitan sekian lama. Itu kan suara-suara yang masuk ya. Ini kok ekonomiku
hancur terus. Kok aku ora sugih-sugih, lahir melarat misalnya gitu. Katanya Allah itu maha kuasa. Lah apa susahnya mengubah hidupku yang miskin jadi kaya? Kan tinggal sekali jadi bisa. Nah itu suara-suara yang bergemu. Atau banyak orang yang takut akan masa depannya karena mendengar suara-suara yang lain itu. Bisa enggak ya aku begini? Bisa enggak ya aku begitu? Dan suara-suara yang bergemuruh itu seringkali mengganggu kita dan kita malah tidak mendengarkan suara sang gembala. Ya ibarat kalau ada gembala angon mendo-mendanipun di padang, ada banyak gembala, ada banyak domba. Nah, domba-dombanya itu kan mestinya mendengarkan suara ya gembalanya sendiri, bukan gembala-gembala yang lain gitu ya. Kalau kita sebagai umat Allah fokus mendengarkan suara dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus, kita pasti akan memiliki iman yang terus tegar berdiri, yakin, bukan ada ragu-ragu. Seringkali kita ragu karena ada masalah-masalah yang datang, kita tidak yakin karena kita khawatir, dan itulah suara-suara yang mengganggu kita. Maka, solusinya adalah mari kita mengupayakan agar memiliki hati yang bening, hati yang jernih, agar kita punya kepekaan mendengarkan suara Gusti Yesus, Sang Gembala kita. Dan itulah makna beriman. Beriman bukan hanya tahu, oh Yesus juru selamat, wes rampung, yaitu hanya kulitnya saja. Iman tidak hanya tahu dan hafal rumusan-rumusan dogma. Iman adalah soal kesetiaan domba-domba itu pada suara gembala. Gusti Yesus ngendika apa? Gusti Allah ngersake apa dalam kehidupanku yang seperti ini? Kita harus mendengarkan. Nah, itulah yang perlu dilatih jikalau kita mau hidup dengan penuh keyakinan kepada Allah. Saudara-saudara, apakah kita ragu atau kita yakin kepada Allah kita? Dan semoga kita terus mempunyai kepekaan, mengasah kemampuan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan dengan jernih, saya yakin kita semua akan memiliki hidup yang lebih baik, lebih terarah pada Sang Gembala kita. Kiranya kita semua menjadi orang-orang yang semakin yakin pada Kristus sebagai Juru Selamat dan semakin setia beriman kepadanya, apapun yang terjadi. Amin. Mari kita mengambil saat hening setelah kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam keheningan kami ingin selalu mendengar suara-Mu, suara dari Gusti Yesus Sang Gembala kami yang sejati, yang menuntun kami, yang mengarahkan hidup kami ke jalan yang benar. Di saat kami terkadang merasa takut dan cemas, kadang pula muncul keraguan dalam hidup kami. Apakah kehidupan kami akan berjalan dengan baik? Apakah berkat Tuhan akan terus tercurah bagi kami? Namun biarlah suara-suara yang berisik itu bisa kami singkirkan dan kami berfokus pada suara Tuhan, Sang Gembala kami. Karena Engkaulah Gembala kami yang sejati, yang akan memberkati kami senantiasa. Mampukan kami ya Tuhan, menjadi domba-domba yang setia mendengarkan suara-Mu. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah Bapak Ibu semua bersama-sama dengan jemaat Tuhan di sepanjang zaman dan di segala abad kita memperbarui pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita memasuki doa syafaat. Saya hantarkan. Ya Allah, sumber segala berkat, kami bersyukur atas kehidupan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah di mana hari ini kami boleh bersekutu sebagai domba-domba-Mu yang ingin mendengarkan suara-Mu. Kami bersyukur atas keluarga yang rukun, yang penuh damai sejahtera, tempat di mana kami bernaung. Kami bersyukur atas persekutuan yang indah sebagai keluarga besar GKJ Pekalongan. Kami bersyukur atas banyak berkat yang tercurah dalam hidup kami. Seharusnya semua itu membuat kami tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang akan karya Tuhan. Namun ya Allah, ampunilah kami, karena pun kami seringkali meragukan karya dan kuasa-Mu. Terlebih di saat kami mengalami berbagai macam pergumulan yang berat. Maka ya Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang mengajar kami untuk senantiasa yakin, percaya akan berkat dan penyertaan Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami yang setia, yang tidak mungkin meninggalkan kami sedetik pun. Maka ya Allah, kami ingin menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang menolong kami. Kami teringat keluarga kami yang sedang menderita sakit dimanapun mereka dirawat. Dalam kelemahan tubuhnya itu, kami yakin bahwa ada karya Tuhan, ada suara Tuhan yang akan terus menghibur dan menguatkan mereka. Kami juga teringat ya Tuhan atas anggota keluarga yang dengan setia merawat mereka yang sakit. Engkaulah sumber ketabahan dan kesabaran bagi mereka semua. Ya Allah, kami teringat orang tua kami yang sudah sepuh, yang karena usia semakin rapuh raganya. Namun kami yakin bahwa iman percaya mereka di dalam Tuhan akan senantiasa diperbaharui. Maka kami yakin Tuhan Allah akan setia menggembalakan mereka. Kami juga mohon berkat Tuhan di saat kami terus berusaha membangun kehidupan keluarga yang harmonis, yang rukun. Kiranya kasih dari Kristus akan senantiasa kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami berumah tangga, agar tercipta suasana yang penuh keharmonisan. Kami sebagai para orang tua, berikanlah kebijakan untuk bisa mendidik membesarkan anak kami, cucu kami dengan sebaik-baiknya. Betapapun kami adalah orang tua yang memiliki berbagai macam kelemahan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami kepada Allah. Engkaulah gembala yang baik, gembala yang agung, yang akan menuntun langkah kehidupan anak cucu kami ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, ke masa depan yang cerah. Biarlah kami menyerahkan anak-anak kami, cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Allah, Engkaulah yang juga menjadi gembala bagi gereja kami, maka berkaryalah di dalam GKJ Pekalongan ya Tuhan, agar kami pun meneladani Engkau, menjadi warga gereja yang saling menggembalakan satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain, agar terwujud persekutuan yang harmonis, yang dilingkupi damai sejahtera. GKJ Pekalongan juga menghadapi berbagai macam pergumulan, mungkin juga kebimbangan dan keraguan. Namun biarlah kami bertumbuh menjadi gereja yang selalu yakin bahwa Tuhan akan menyertai di dalam setiap keadaan. Mampukan kami tumbuh menjadi gereja yang tidak pernah lupa mendengarkan suara-Mu. Ya Allah, kehidupan kami di tengah pekerjaan, kehidupan kami di tengah masyarakat,
di mana kami beraktivitas setiap hari, juga kami serahkan kepadamu. Engkaulah yang akan menggembalakan kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Allah, doa yang singkat, doa yang tidak sempurna. Namun kami yakin Engkau mendengarkan seruan-seruan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan persembahan. Sebelum kita menaikkan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kita menaikkan persembahan. Terambil dalam Matius pasal 6, Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama dengan diiringi dari pujian KJ 417, bait yang pertama sampai kedua. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggung-Nya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya. Pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa kami hantarkan. Menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan mengucap segala puji, syukur, terima kasih, Tuhan Engkau telah ketuk hati kami, sehingga kami bisa mengaturkan persembahan ini secara tulus di hadapan-Mu. Tuhan, ada banyak sekali salah dan dosa di dalam kami mengaturkan persembahan. Tetapi Tuhan, ampunilah kami, dan biarlah untuk selanjutnya tuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, dan kami serahkan, Tuhan, saudara-saudara kami yang mengelola persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, atau persembahan-persembahan lain. Kami percaya Tuhan menaunginya. Tuhan menuntun dan menjauhkan dari segala yang tidak berkenan. Dan juga saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa mempersembahkan, tetapi Tuhan tahu, Engkau akan ketuk hati mereka dan mampukan, termasuk Engkau akan mampukan kami. Kami serahkan Tuhan sisa hidup kami di dalam kasih kuasa-Mu, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nyanyian pengutusan KJ 357 bait 1 dan 3. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan
Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera, tetaplah yakin bahwa Tuhan Allah akan memberkati kita senantiasa. Ini terimalah berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. And divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. Which is given for you. This do